Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini. Kali ini saya ingin mengambil sebuah tema hikmah daripada kejadian kematian. Dan saat ini telah ada hikmah yang besar dari Allah yang diberikan kepada saya pribadi ketika meninggal dunia. Hal ini tentunya menjadikan sebuah pukulan yang sangat besar bagi saya, karena saya tidak bisa melupakan sosok atau figur beliau yang bisa menjadi tauladan saya selama ini. Tapi di balik itu semua pasti selalu ada hikmah dari kejadian itu. Menurut saya, dengan kematian ini mengingatkan kembali kepada diri saya tentang kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi sejauh mana kita berbuat ya, tanpa batas kita berbuat dengan kejadian kematian itu, kita akan mengingat bahwa kita akan kembali, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa introspeksi diri kembali ya. Kejadian itu tentunya akan menjadi sebuah nilai tambah untuk memperbaiki diri ke depan. Apalagi ini di bulan Ramadan, saatnya kita memperbanyak ibadah, bertobat kepada Allah. Telah banyak dosa yang saya pribadi lakukan atau kita lakukan, saatnya lah kita bertobat di saat-saat yang tepat, di saat-saat yang mustajab, di saat sahur atau di saat sholat malam. Kita selalu bertobat kepada Allah, memohon ampun. Seorang nabi pun sampai akhir hayatnya dia tetap melakukan sholat malam dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan, selalulah memohon ampun. Terkadang ada kata-kata yang kita ucapkan tanpa sadar menyakiti hati seseorang. Kemudian hikmah-hikmah dalam kehidupan, misalnya di dalam hubungan suami istri, kita bisa mengambil sebuah hikmah tergantung dari sudut pandang. Kalau kita sering menyalahkan orang lain, ya mungkin hikmah itu ya buat orang yang kita salahkan, tapi tanpa hikmah buat kita. Bagi orang yang bijak, setiap Allah berikan sebuah kejadian atau gambaran, sesungguhnya itu bisa diambil hikmah dari sudut siapapun yang melihatnya ya. Contoh misalnya saya dengan orang tua saya meninggal dunia, hikmahnya sangat besar dari sudut saya. Atau ada orang lain yang mungkin bukan saudara saya, keluarga saya, menghadiri acara pemakaman. Kalau dia bijak di dalam mengambil hikmah, akan terdapat hikmah bagi dirinya. Begitu juga dengan sebuah kejadian atau kesalahan, akan selalu ada hikmah bagi diri kita yang melihatnya. Jadi di sini yang perlu kita renungkan, tidak usah kita sibuk menghukumi orang lain. Setiap kejadian itu kita kembalikan kepada hikmah diri kita untuk kita memperbaiki diri. Pasti setiap kejadian apalagi merugikan kita, Allah itu sedang mengingatkan kita agar kita bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali kepada jalan Allah, bisa menjadi suami yang baik menurut Allah, bisa menjadi istri yang baik menurut Allah. Siapapun itu, mau karyawan, mau bawahan, atasan, semua tergantung sudut pandang positif yang bisa dia ambil di dalam mencari hikmah. Oke, itulah kehidupan ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kebetulan ini di dalam bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita. Walaupun kita stay at home, kita bisa beribadah di rumah dengan kita sholat fardu di rumah, dan kita bisa taraweh di rumah dan sholat malam di rumah.
Dan berkat hikmah dari kejadian COVID-19 ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak orang tua yang bisa menjadi imam atau anaknya yang diajarin menjadi imam, dan kegiatan mengaji pun makin meningkat, alhamdulillah, tadarus ya, dan kita bisa berkumpul bersama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.